Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirilah kajian rutin Selasa malam untuk wilayah Helvetia dan sekitarnya. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat, dengan tema hadis tiang insya Allah Ta'ala bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Ali Azmi LC, MA. Pada maghrib hingga selesai di Masjid Al-Muhajirin Jalan Beringin 7 nomor 74A Helvetia Medan. Amin, Allahumma amin. Dalam pengajian hadis pertama pada bulan yang lalu telah kita mulai pembahasan tentang hadis Jibril. Hadis Jibril di mana diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Umar dari ayahnya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa pernah pada satu ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sementara sahabat, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang disebutkan dalam riwayat putih bersih wajahnya, ya, putih bersih pakaiannya, hitam cantik rambutnya. Tidak ada nampak tanda-tanda letih akibat berjalan jauh dalam tampilannya. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tak seorang pun dari kami para sahabat Nabi, kata Umar dalam riwayat itu, yang hadir di majlis tersebut mengenal siapa laki-laki tersebut. Lantas kemudian ia duduk bersimpuh, merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari bertanya. Apa yang pertama kemarin? Dua. Islam, ya Islam. Itu pertama, Islam. Beritahu aku apa itu Islam. Dijawab kemudian oleh Nabi dengan menyebutkan rukun Islam yang 5. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang 5. Lantas kemudian naik Islam dulu, pertanyaan pertama. Naik pertanyaan kedua apa? Iman. Iman. Dijawab Nabi kemudian, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari kulli khairi wa syarri. Sampai kapanpun jangan pernah pudar iman kita akan takdir baik ataupun buruk yang terjadi dalam hidup ini. Abdullah ibn Umar mengatakan, demi Allah, sungguh tidak beriman siapapun di antara kalian hingga percaya akan adanya takdir. Hati-hati ya, sebab belakang ini muncul satu dan lain orang, termasuk yang ditokohkan di kalangan umat Islam, disebut entah sebagai pemikir cendekiawan, tapi kemudian satu dan lain pemikirannya meragukan akan keimanan kepada takdir. Ya, ini rukun iman yang tak boleh kita ragukan, apalagi diingkari. Meragukan saja tak boleh, namanya iman. Ya, kalau masih ada keraguan itu belum beriman namanya. Ya, iman itu artinya kepercayaan yang tidak boleh dihinggapi sedikit pun keraguan padanya. Maka dia tak boleh berubah kukuh. Ya, baik. Kemudian pertanyaan ketiga apa? Ihsan. Islam, iman, ihsan. Ini yang ketiga. Jawab Nabi kemudian, ihsan itu artinya adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Namun jika engkau tidak melihatnya, dan inilah yang sesungguhnya dalam kehidupan setiap kita manusia di dunia ini, tidak satu pun termasuk seorang rasul yang pernah melihat zat Allah dengan kasat mata. Itu bukan saatnya dunia, nanti di akhirat nanti. Ya, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah nanti, ya, sementara penghuni surga di surga kelak akan berseri wajah mereka. Kenapa? Sebab mereka melihat kepada wajah Tuhan mereka yang agung. Itu salah satu nikmat bagi ahli surga pada saatnya nanti, bukan di dunia ini. Nah, itulah di ihsan. Ada pertanyaan berikut tentang kiamat dan tanda-tanda kiamat. Kita skip dulu ini karena 3 hal ini yang penting untuk kita lanjutkan. Lantas kemudian laki-laki tadi pun pergi meninggalkan majlis. Rasulullah berikutnya bertanya kepada Umar di sisinya, tahukah engkau siapa laki-laki tadi yang bertanya, wahai Umar? Atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa laki-laki yang bertanya tadi? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sesungguhnya laki-laki tadi. Nabi kemudian menjelaskan, dzaka Jibril yu'allimukum dinakum. Laki-laki yang datang bertanya tadi, menyampaikan sekian pertanyaan di hadapan kalian adalah Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Untuk menjelaskan, mengajarkan kepada kalian apa? Dinakum, agama kalian, agama kalian. Maka saya ulang-ulang lagi pentingnya hadis ini. Hadis ini disebut oleh ulama dengan sebutan hadis Jibril. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa itu hadis Jibril? Ini ada kisahnya. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Bayangkan saking pentingnya pertanyaan-pertanyaan tentang Islam, iman dan ihsan tadi utamanya, sampai-sampai Jibril itu diutus sengaja oleh Allah menanyakan itu di hadapan para sahabat. Padahal kata Aisyah, yang akan saya sebut riwayat, biasanya Nabi itu dihampiri oleh Jibril ketika dalam sendirian atau di tengah para sahabat. Jawabnya sendirian. Kata Aisyah, biasanya Jibril itu menghampiri Nabi dalam kesendiriannya, tapi kali ini tidak. Jibril datang dalam rupa laki-laki, menyampaikan sekian pertanyaan penting tadi di hadapan para sahabat kepada Rasulullah, sehingga apa? Didengar, disaksikan tanya jawab itu. Ini kan berbeda tentu kesannya. Sekiranya Nabi menyampaikan bahwa Jibril datang kepadaku menanyakan tentang ini, ku jawab begini. Itu kan hanya sekedar penyampaian lisan. Tapi ini tidak, terjadi dialog itu disaksikan. Jadi secara audio visual, didengar, dilihat, sehingga akan lebih membekas, ya, di hadapan para sahabat. Baik, ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah, kita lanjutkan. Ayahanda ibunda hadirin rahimakumullah, sudah saya singgung. Jadi Islam, ya, din, agama itu kandungannya tidak akan keluar dari 3 hal tadi. Apa? Islam, iman, ihsan. Inilah dia agama itu. Din, agama itu. Tidak akan keluar dari ini. Islam itu terkait dengan aspek-aspek zahir dalam keberagamaan kita. Zahir, terukur, bisa diketahui oleh orang lain. Itu Islam. Syahadat, terdengar dia sudah bersyahadat, Islam. Salat, ketahuan, ya, nampak ada gerakan. Zakat, tahu berapa besar uang yang dikeluarkan, harta yang ditunaikan zakatnya. Puasa, disuguhi makan minum, ditolaknya, maaf saya sedang puasa. Haji lebih-lebih lagi, jutaan orang berkumpul di tempat yang relatif sempit pada waktu yang sama, melaksanakan manasik yang sama. Ini Masya Allah, tadi
saya sampaikan kepada sementara masyayikh di Oman yang saya kenal baik. Ini hari saya cuplik tampilan halaman pertama dari harian waspada. Harian waspada setiap hari agaknya hampir tak pernah luput memberitakan tentang kehadiran jamaah haji kloter dan di kloter. Jadi saya sampaikan, sekarang kita pada hari Ashura. Jadi Ashura, mudah-mudahan banyak kita yang berpuasa ya. Sebab itu hadis Sahih Muslim, di mana Rasul bersabda ketika ditanya tentang keutamaan puasa Ashura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madiyah. Ini hadis juga yang dikatakan kaji hadis. Aku berharap kiranya dengan melaksanakan puasa satu hari Ashura 10 Muharram akan menggugurkan dosa-dosa satu tahun yang lalu. Ini hadis Sahih Muslim. Ini saya capture itu halaman depan harian waspada tadi. Ya, saya kirim ke masyayikh di sana. Masya Allah, saya bilang, ini kami di Indonesia, hari ini kita sudah Ashura, itu maknanya 10 Muharram, 1 bulan sudah berlalu dari Idul Adha, kan begitu? Idul Adha itu 10 Zulhijjah, ini sudah 10 Muharram, 1 bulan sudah berlalu, masih terus saja jamaah haji kami datang, belum putus. Masya Allah, saya kira tak ada negara Arab macam itu. Jangan-jangan tidak satu pun negara di dunia seperti itu. 1 bulan sudah berlalu Idul Adha, masih terus, belum selesai. Menunjukkan bahwa ya, jamaah haji Indonesia itu merupakan jamaah haji terbanyak jumlahnya di dunia. Ya. Dan semuanya pada merespon, Masya Allah, hani'an, selamat bagi kalian. Baik, ayahanda ibunda hadirin rahimakumullah, itulah dia Islam.